Ya, seperti bio di atas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada WN, gua sampai gugup lo ngomongnya. WNIO dikabarkan melompat dari ketinggian lantai 11 langsung ke bawah dan dinyatakan meninggal dunia. Posisi yang dikabarkan itu almarhumah masih sedang video call dengan, mungkin statusnya pacaran, jadi video call sambil melompat. Lu bayangin itu, yang diteleponin apa enggak shock banget. Oke, sampai begitu dia sudah mendarat pun itu telepon masih belum putus. Oke, sebentar. Bukannya saya mau kepoin ya, saya mau membenarkan fakta yang terjadi, karena di luar sudah banyak VT dan omongan yang saya rasa cukup melenceng. Saya minta maaf dulu kepada pihak keluarga yang bersangkutan. Jikalau ada salah kata dari saya berupaya untuk berbicara agar tidak menyakiti hati siapapun. Dan ini kasus pertama. Kasus kedua adalah ada seorang WNIO juga sama. WNIO ini warga negara Indonesia overstay alias kaburan, yang mengendarai mobil sampai menyebabkan kecelakaan maut. Orang yang meninggal dalam kecelakaan ini adalah warga negara Taiwan, nenek-nenek pengendara motor. Oke, gua start aja. Bentar ya. Inisial EDS, kelahiran Lampung Timur, tahun 1992, usia 29 tahun. Kejadiannya tepat tanggal 7 Oktober 2021, kejadian di Taichung, Jalan Chen Kuolu, di salah satu hotel yang memang sering dikunjungin oleh teman-teman pekerja migran asing. Nah, untuk lebih detailnya saya coba menghubungin orang yang dekat dengan dia. Kita tanyakan langsung. Selamat malam Mas A. Saya sebut dengan nama inisial A aja ya. Iya, selamat malam. Mohon maaf sebelumnya, saya akan melakukan pembicaraan ini. Boleh ya? Saya minta izin terlebih dahulu sebelum saya bertanya. Boleh ya? Nah, di sini kamu sudah berhubungan dengan almarhumah ini berapa lama? Hubungan dekat maksud saya. Hampir 2 tahun, Bang. Hampir 2 tahun. Dan selama ini kamu status sudah menikah? Saya belum, Bang. Kamu belum menikah lah ya. Jadi isu yang di luar bahwasannya kamu sudah menikah ini tidak benar ya. Mohon maaf sekali lagi, ini untuk meluruskan. Ya, saya bukan membuka aib, tapi saya untuk meluruskan apa yang terjadi. Oke. Kedua, kamu tahu nggak kalau misalnya almarhumah itu sudah memiliki keluarga di Indonesia? Saya belum tahu kok, baru tahu ini tadi setelah kejadian itu. Siapa yang memberitahu kamu? Saudaranya. Saudara dari almarhumah. Iya. Oke. Ini pertanyaan yang penting karena isu ini sudah banyak di mana-mana. Saya meluruskan ya, sekali lagi saya meluruskan, tidak ada niatan saya untuk mengumbar aib atau apapun itu ya. Kedua, saya mau nanya kamu tahu nggak persis kejadian sebelum almarhumah melakukan tindakan tersebut? Kayak ada berantem nggak sebelumnya? Iya, karena mungkin konflik bicara aja. Konfliknya bagaimana itu? Ya, percakapan aja, Bang. Percakapan. Yang saya dengar dari luar itu kamu disuruh menemuin dia, tapi kamu tidak melakukan hal tersebut, bener nggak sih? Iya kok, karena di pabrik saya itu kan di mesnya di dalam pabrik, jadi nggak bisa keluar malam melebihi dari jam 9 malam.
Oh, berarti Dan kamu saya resmi bilang lah ya. saya akan pergi ke sana besok pagi. Oh, terus dalam waktu itu masih tetap video call ya katanya tuh, benar ya? Masih kok, Masih video masih call. sempat video call. Dan fakta yang paling saya pengen tahu nih, bener nggak sih pada saat dia melakukan hal itu masih tetap video call dengan kamu? Iya kok, itu sempat video call kok. Dan pada saat dia Telepon, melompat, kamu iya, melihat dia persis telepon saya, tahu-tahu dia sudah, pas sudah. saya angkat telepon dia posisi terjun. Ya ampun, masya Allah. Lah kamu mungkin kamu masih shock ya, jadi gue nggak mau bertanya banyak istilahnya. Jadi saya sekali lagi, kamu tahu persis kamu habis bertengkar sama dia, baru dia melakukan tindakan tersebut yang melompat ya. Dan kamu sebelumnya ada mengayomi dia nggak? Kayak istilah janganlah, jangan begitu. Kamu ada melakukan ada pembicaraan kok, baik-baik nggak? ya ada kok, ya pasti itu ada kok, sudah. Ada Tapi ya. karena dianya ngotot begitu aja ya. Hmm. Ya kamu nggak bisa apa-apa lah ya. Nah Iya. di sini guys saya meluruskan yang ada isu si Masya ini ada melakukan hubungan di luar dari hubungan mereka, ada dengan yang lain atau segala macam. Di sini saya menjelaskan pada saat itu Mas A ini masih melakukan video call dengan yang bersangkutan. Jadi di sini dapat dilihat jelas bahwasannya Mas A membuktikan saya benar di mes gitu loh. Dan saya nggak kemana-mana. Mungkin saja yang bersangkutan almarhumah berpikiran yang lain, mencurigai A, menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Andik, saya mau nanya nih, pada saat itu yang kamu tahu siapa yang bersamaan, yang masih bersamaan dengan almarhumah? Ada kawannya kok. Ada kawannya, satu mes. Iya. Iya. Bisa dipanggilin nggak ya? Kamu posisi di sana kan? Iya, saya posisi di sini kok. Iya, bisa Ini dipanggilin nggak? ada mbaknya. Mbak D ya. Saya ngomong Mbak D aja lah. Saya ngomong inisialnya meskipun saya udah tahu nama kalian. Iya. Mbak D, ada nggak? Coba. Iya. Mbak Iya, D, Mas. saya mau nanya, sebelum Saya dia sendiri. melakukan aksi itu, sebelum kejadian itu terjadi, ada nggak tindakan aneh dari yang almarhumah? 30 menit sebelum kejadian itu dia sempat menggores tangannya dulu di kamar. Hah? Menggores maksudnya? Baret Dia gitu? menggores pakai senjata tajam lah, seperti apa, pisau apa kita nggak tahu gitu. Udah tuh kelihatan sama kamu? Yang saya lihat dia ganti foto profilnya dia di WhatsApp pakai profilnya itulah yang saya tahu itu. Masya Allah. Terus kamu nggak mencoba nanyain, kenapa kamu gitu? Saya coba cari dia di kamar, ternyata dia udah nggak ada. Kemana dia itu? Nah, kita komunikasi lagi lanjut, kita bersamaan komunikasi lagi sama teman-teman yang lain. Katanya dia udah ada di lantai 11. Yang gue bilang hotel itu ya, jangan sebutin nama lah ya, hotel itu lah ya. Iya, di hotel itu. Nah, saya sempat mencurigai apakah di atas tempat kita tinggal. Saya sempat berpikir, sedangkan di tempat saya ini cuma nyampe lantai 7 aja, lantai 11 itu di mana gitu. Nah, ada barang buktinya, dia sempat foto dulu kirim ke suaminya kalau saya sekarang udah ada di sini. Wah, sangat cepat berarti ya. Ya udahlah, gue tahu keadaan kalian juga lagi berkabung ya. Kalau bisa cobalah berkomunikasi dengan pihak keluarganya ya, dijelasin ya, jangan sampai ada timbul kecurigaan atau gimana pun. Kalian tahu kan kontak keluarganya dia? Saya tidak tahu kok. Coba dijelasin aja ke keluarganya dia biar lebih paham ya. Ya udah gini aja, saya nggak mengganggu waktu kalian lagi. Terima kasih ya untuk kesaksiannya ya. Iya kok. Oke, ya udah Andi, kamu yang ini ya, yang kuat lah ya. Bye bye lah. Iya kok. Jadi ini sebagai pembelajaran buat semua. Kalau misalnya ada masalah, jangan mengakhiri kehidupan kalian dengan cara begitu. Ya, karena dengan cara begitu juga kan gak bakal diterima. Mungkin kalian mengerti apa yang saya maksud. Semoga tidak ada kejadian sama lagi. Nah, ini yang tadi saya keluarkan adalah pembicaraan saya dengan orang-orang terdekat dia sebelum dia melakukan hal tersebut.
Nah, jadi bisa bisa kalian apa ya, ya faktanya begitu ya, kalian pikirkan kembali ya apa yang terjadi, dan tolong jangan menghujat di bawah kolom komentar karena ini dalam situasi berkabung. Oke. Nah tuh kejadian kedua, untuk oh ya gue lupa, mohon maaf, untuk pihak keluarga kita mohon keikhlasannya. Kejadian ini tidak ada satupun pihak yang menginginkan. Setidak baik apapun manusia, dia juga pasti tidak menginginkan ada orang dekat dengan dia untuk melakukan hal tersebut. Jikalau ada, itu persentasenya sangat kecil sekali. Dan di sini saya berani jamin kalau misalnya pekerja migran asal Indonesia di Taiwan tidak mungkin sekali tega untuk lebih mengarahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Jadi kemungkinan besar ya udah, saya nggak mau ngomong di sini. Coba dipikirkan kembali dari ucapan-ucapan kerabatnya yang tadi. Oke, saya tutup dulu yang kasus pertama. Kasus kedua adalah warga negara Indonesia asal Lampung. Sebentar ya. Inisial SA, kelahiran 1996, asal Padang. Jadi yang kabar yang saya dapat ini, yang bersangkutan memang kerjaannya adalah sebagai supir dan pekerja. Jadi dia ini pekerja merangkap sebagai supir untuk menjemput anak-anak yang mau pergi bekerja. Ya, jadi pada saat dia jemput anak-anak selesai mau pergi ke kebun, itu pada saat persimpangan dari arah berlawanan dengan mereka. Pada saat itu posisi mobil yang mereka tumpangin 4 orang penumpang dengan 1 supir yang bersangkutan, itu posisi sedang pelan karena mau melewatin simpang. Nah, dari arah berlawanan itu ada motor orang Taiwan usia tua langsung menabrak bagian kiri alias bagian supir dari mobil tersebut. Sebentar ya. Coba saya tanyakan, di sini saya mendapatkan kontak dari pacarnya. Halo, selamat malam. Malam kok. Apakah benar kamu pacar dari inisial SA asal Padang? Iya benar kok. Benar ya? Saya Benar. pacar. Benar nggak Saya kejadian bahwasannya pacar kamu ini katanya menabrak orang Taiwan sampai menyebabkan kematian? Dia itu menabrak apa dia yang tabrak? Menurut kamu? Menurut di mobil yang orang-orang yang di mobil tersebut, Berapa itu orang di mobil? orang di mobil 5 orang sama yang nyetir. Berarti benar ya, 4 orang plus 1 yang nyetir. Terus Iya, waktu itu kejadiannya kapan sih? kejadiannya kemarin itu Tang- kemarin pagi. Tanggal 7, tanggal Kejadian. jam 7, benar nggak? Iya benar. Benar ya. Posisi dia tuh waktu itu ngapain? Posisi dia itu menyetir habis menjemput para pekerja untuk kerja untuk kerja di kebun. Majikannya dia. Hmm. Hmm. Tabrakannya di mana? Tabrakannya di deket 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 tempat kami sini sih, di Simpang. pertigaan sini. Hmm. Persimpangan apa pertigaan nggak tahu, intinya belokan mau ke kebun. Nah, habis kejadian tabrakan itu yang bersangkutan pacar kamu ini langsung lari atau gimana sih? Kok saya dengar ada isu kayak dia tuh habis nabrak orang terus lari gitu loh. Bener nggak sih ini? Enggak dia enggak apa Sinyal kamu putus-putus loh. itu itu dari orang pacar saya sendiri. Hmm. Dia minggirin sepeda dulu, dia pun langsung nyari majikan. Suara kamu putus-putus, bisa cari sinyal dulu nggak kamu di sana? Cari sinyal dulu. Kalau kamu Aha. ya
Kedengaran nggak? Kok masih putus-putus ya? Halo. Halo? Iya. Oh, Aha. sudah jelas kok. Ya, itu gimana? Halo. Ya, udah jelas. Suaranya putus-putus. Udah jelas kok. Iya, ya. Gimana tadi tuh? Habis nabrak? Dia sempat mindahin itu sepeda ai-ainya sebentar. Terus? Nah, mungkin dia pun panik. Dia langsung nyari majikan ke kebun. Ke kebun nggak ada majikan. Kayaknya sih dia nelpon entah gimana. Dia nelpon majikan dan majikan pun ngambil mobil yang bekas tabrakan itu. Nah, dia sempat di kebun. Ada majikan tua juga di sana, sempat bekerja sebentar. Sempat bekerja sebentar. Terus ada apa? Sepertinya polisi udah datang di tempat rumah majikan. Dia terus majikan ke rumahnya. Terus ada telepon dia, pacar saya, ada telepon pacar saya, suruh lari. Larilah pacar saya. Larilah pacar saya, ngumpet di kebun-kebun. Pacar saya nelponin saya terus, suruh saya pulang. Dan majikannya pun ada telepon, dah gak apa-apa, kamu keluar aja, semuanya saya yang tanggung jawab. Dah gak apa-apa, kamu gak usah takut, ada saya. Katanya gitu. Pacar saya pun sempat berpikir kalau dia keluar, otomatis ya kayak gini resikonya. Saya ngambilin pacar saya di tempat persembunyiannya. Kami ngobrol. Oke. Kamu jangan takut, saya di sini. Saya bakal nemenin kamu apapun yang terjadi. Kamu jangan kabur. Kabur susah lagi. Nanti kamu susah lagi. Saya temenin kamu, ayo keluar. Kita berdua ke kantor polisi. Nemuin majikan. Posisi kamu juga kaburan dong berarti ya? Iya, saya kaburan juga. Luar biasa, kamu Saya nyalimu cukup besar loh. Kamu ngajak dia keluar, kamu posisi juga kaburan. Saya nemenin pacar saya ke tempat majikan saya, di posisi sudah ada polisi di rumah majikan. Semuanya. Di situ pacar saya ditanyain kronologisnya, sempat ditanyain. Terus dia minta dibawa. Saya ikut. Saya mau nemenin pacar saya, kata saya. Saya ikut, saya pun dibawa. Saya melihat prosesnya. Saya tidak ada di tempat kecelakaan karena saya bukan bermasalah. Bukan bermasalah pada saat itu. Kamu bukan saksi lah intinya. Iya, intinya saya bukan saksi. Jadi kamu di penjara Iya. luar berarti ya Nia? Ya, saya sekarang sudah mendapat surat penyerahan diri. Kemarin saya dibawa ke kantor imigrasi sama polisi. Saya ngotot buat ini. minta surat penyerahan diri. Mohon maaf, waktu Karena saya udah cukup mau habis. Saya mau nanya kamu nih ya, harapan kamu ini Iya. apa? Ya, harapan saya minta tolong Perwakilan ya, diberi perwakilan di keringanan. sini. Diberi keringanan karena bukan pacar saya yang menabrak orang Taiwan itu. Tapi dia yang Orang ditabrak Taiwan. ya. Orang Taiwannya yang dengan berkecepatan tinggi naik motor menabrak mobil yang dikendarai pacar saya. Ya udah gini. Ya. Saya bukan pengalaman banget, tapi saya cuma bisa ngasih tahu ya. Untuk 4 orang Iya, teman ini, saya nggak tahu kamu kenal apa enggak. Yang pasti saya tahu kalian pasti ada yang kenal ya. Saya Iya, minta kalau nanti dibutuhkan saksi yang menguatkan dia, saya minta 4 orang itu harus ada yang berani keluar membantu temannya. Ya, di sini saya tutup dulu telepon saya, nanti saya omongin lagi. Ya. Oke kok. Oke, terima kasih ya.
Untuk bapak perwakilan diminta banget bantuan hukumnya, karena posisi dia ini katanya itu ya, kata kesaksian dari dia dan teman-temannya yang di sana, itu posisi mereka pelan dan ditabrak dari depan arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Tapi saya nggak tahu apakah ini fakta apa enggaknya, masih dicek lagi CCTV. Dan yang saya curiga kebanyakan dari Taiwan, yang daerah gunung atau kebun itu tidak ada CCTV-nya, jadi diperlukan saksi untuk membantu. Nah, untuk 4 orang teman yang di sana, mohon maaf nih, saya pengen berkata-kata kasar nih, pegang hati nurani kalian ya, sama-sama kerja. Dia nyetir mobil bantuin kalian agar bisa berangkat kerja, terjadi kecelakaan, kalian lari semua, lari sudah suana ya. Pegang hati nurani kalian dulu, ada nggak kalian ini kompak ya. Saya minta tolong dari 4 orang itu, nanti kalau dibutuhkan saksi harus ada 2 orang atau 3 orang untuk keluar membuat kesaksian bahwasannya posisi dia itu memang bukan dia nabrak atau bagaimana, karena yang lebih jelas itu kalian. Paham ya maksud saya ya? Saya di live ini saya ngomong rada datar, lo orang udah ngerti maksud saya ya. Jujur tadi saya sempat telepon dan langsung ditolak gitu loh, langsung ditolak istilahnya, mohon maaf kok, ini kita juga masih punya keluarga, gimana. Tapi bro, 4 orang itu mikir, temanmu yang bantuin kamu untuk bekerja lagi kesusahan ya, dia diajar habis-habisan, misalnya digugat habis-habisan oleh pihak yang meninggal dari pihak keluarganya dia. Lu orang berada di dalam mobil, semestinya lu orang janganlah tega banget langsung nggak mau ikut campur. Jadi dong saksi, jadilah saksi, bantuin teman kamu. Kalau kamu bilang masalah kamu belum mau pulang, itu saya bisa bantuin. Kalian keluar nyerah diri, ikutin persidangan sebagai saksi. Selesai persidangan, kau mau ngapain lagi, saya tutup mata, saya nggak mau tahu urusan kau. Ngomong kasarnya nih di live ini, kau mau kabur lagi juga itu urusan kau lah ya. Pokoknya bantuin dulu teman kamu ini, karena di sana tuh yang tadi saya lihat itu nggak ada CCTV-nya ya. Saya nggak tahu lah ada yang ngerekam apa enggak, ada nggak CCTV di sana, jujurnya saya nggak tahu. Tapi pada saat ngeliat Google Map itu sepertinya nggak ada. Di sini perlu saksi. Kalian kenapa takut membela yang benar? Dalam agama kamu juga diajarkan apapun yang benar harus dibela. Ngerti maksud saya? Kalian punya keluarga, teman yang nabrak ini atau yang tabrak ini, dia juga punya keluarga. Dia juga punya keluarga, dia udah beraniin diri untuk keluar. Sampai pacarnya yang gak ikut-ikutan juga keluar nemenin dia. Ya, bro, yang di sana 4 orang itu. Ya, sekali lagi gua ngomong udah datar nih bro. Ya, minta kebijakan dari kalian dah. Sebelum saya tutup, ini pembelajaran untuk semua. Untuk kasus pertama, janganlah melakukan hal-hal yang saya anggap, mohon maaf, sedikit jangan ngomong lah, nanti dikira menghujat ya. Janganlah melakukan aksi yang sama, melompat dari ketinggian menyebabkan kamu kehilangan nyawa, karena ini juga bisa dikatakan dosa. Terus kedua, bagi kalian yang kerja di luar, bagi yang berkendara, baik itu nyetir, naik sepeda listrik, apapun itu, dari kejadian nomor 2 ini bisa dilihat, memang kalian jago naik motor, memang kalian jago nyetir. Kalau ditabrak orang itu ya namanya apes. Jadi tolong jangan naik kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kalau misalnya kalian di jalanan juga lebih berhati-hati, lihat kiri kanan, lihat depan, jangan sampai terjadi apapun itu, apalagi sampai menyebabkan kematian. Ini bahaya banget dan bisa panjang banget, karena pihak yang ditabrak atau pihak yang sosang itu sosang, gua sampai bingung mau ngomong bahasa Indonesia. Pihak yang terluka atau pihak yang meninggal itu pasti bakal menuntut habis-habisan. Dia pasti segala tuntutan yang bisa tuh disodorin ke kalian semua. Oke, yaudah gitu aja. Ingat, live ini hanya pembelajaran saja, tidak ada niat saya untuk apapun lah yang negatif. Saya juga sebenarnya bingung mau nge-live ini, tapi nggak tahu, gue tiba-tiba live aja. Yaudah, thank you banget, selamat malam, dan lebih berhati-hati dalam jalanan ataupun bekerja. Oke, ada satu lagi yang mau gue titik beratkan, lebih berhati-hati dalam berhubungan. Ya, mungkin kalian ngerti lah apa maksud gue.
Bye bye.